Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa, nabiyyina wa maulana Muhammadin ahla sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan mencoba mengkaji Al-Quran selama 30 hari ke depan, dan mudah-mudahan bisa satu kali pembahasan satu juz. InsyaAllah kita akan mulai di juz pertama, yakni suratul Fatihah dan sebagian dari suratul Baqarah. Surat Al-Fatihah disebut pembuka dari Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Selain dari Al-Fatihah, surat ini juga dinamakan dengan Ummul Kitab atau yang berarti induk kitab. Penamaan ini mengandung arti bahwasannya terdapat pokok-pokok ajaran Islam di dalamnya, yakni berupa akidah tauhid dan keimanan serta sistem kehidupan seorang muslim. Ada 3 pokok tauhid yang menyatakan bahwasannya kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini adalah ayat-ayat yang dimaksudkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat selanjutnya menekankan pada ibadah, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah pula kita mohon pertolongan. Berbeda halnya di ayat ke-6 dan ke-7, yakni bagaimana kita menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah, satu-satunya jalan yang lurus yang diridhai Allah dunia akhirat. Keridhaan Allah di dunia berupa keberkahan hidup dan kemudahan beribadah kepadanya. Keridhaan di akhirat berupa surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai dan berbagai fasilitas yang tidak tergambarkan oleh pikiran manusia. Untuk itu, Islam tidak boleh tercampur sedikit pun dengan ajaran lain, baik dari ajaran Yahudi yang dimurkai Allah maupun dari ajaran agama Nasrani yang tersesat dari jalan Allah. Inilah Islam yang sempurna, yang tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Diawali dengan ayat Alif Lam Mim, yakni terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu alif, lam dan mim. Dalam Al-Quran terdapat 29 surat yang awalnya dimulai dengan ahrufil muqata'ah seperti suratul Baqarah ini. Ya, banyak mufassir yang menyatakan bahwasannya ini adalah tanbihus sami' lima ba'dah, yakni sebagai peringatan tentang kemuliaan atau tentang pentingnya ayat setelah ayat-ayat atau huruf-huruf muqata'ah ini. Ayat kedua menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah manusia sepanjang masa, baik dari sisi kebahasaan, isinya, kemudian berbagai data ilmiah dan informasi sejarah yang ada di dalamnya. Namun yang dapat dijadikan bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk hidup, yakni hanya untuk orang-orang bertakwa. Ada beberapa karakter mereka, yakni karakter orang-orang bertakwa, yakni mereka mengimani hal-hal yang gaib seperti surga, neraka dan sebagainya, menegakkan sholat,
menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian meyakini hari dan kehidupan akhirat. Sedangkan pada ayat 5 menjelaskan orang yang berada di atas petunjuk Al-Quran dijamin sukses di dunia dan akhirat. Kita masuk ke halaman 3, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap keras kepalanya orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran dan Islam, sehingga Allah kunci mati hati dan pendengaran serta penglihatan mereka. Kemudian dijelaskan juga sifat dan karakter orang-orang munafik yang tidak mampu menerima Islam secara utuh dan jujur, melainkan dengan ragu-ragu sehingga antara hati, ucapan, dan tingkah laku tidak sinkron. Di mulut mereka mengatakan beriman, namun di hati ragu-ragu, dan begitu pula dengan tingkah laku sehari-hari, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Islam dengan berbagai alasannya. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Dengan kemunafikan itu mereka ingin menipu Allah dan kaum mukmin. Sesungguhnya yang tertipu itu adalah diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Kemunafikan itu disebabkan berbagai penyakit hati, yakni riya, ragu-ragu, sombong, hasad, licik, cinta dunia, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bisa berkembang biak dalam diri sehingga mengubah karakter manusia menjadi munafik kelas kakap. Ciri-cirinya yakni melakukan kerusakan di atas muka bumi, mengira kaum mukmin itu bodoh, bermuka dua terhadap kaum mukmin, meremehkan kaum mukmin, dan menjual kepentingan akhirat demi kepentingan duniawi belaka. Di halaman 4, yakni pada ayat 17 hingga 20, masih dijelaskan perilaku buruk orang-orang munafik itu ibarat orang yang kehilangan cahaya sehingga tidak bisa melihat dan berbuat apa-apa, atau seperti orang yang berada dalam hujan gelap yang disertai gelap gulita dan petir. Saking takutnya pada petir, ia masukkan anak jarinya ke dalam telinganya. Mereka itu adalah orang-orang yang buta, bisu, dan tuli terhadap kebenaran Al-Quran, sehingga selalu curiga dan takut kepada Al-Quran, Islam, dan kaum muslimin. Pada ayat 21 hingga 24, menjelaskan misi hidup manusia adalah mentaati Allah, yakni berupa ibadah. Tuhan pencipta seluruh manusia, bumi yang terhampar dan langit dengan bangunan yang kokoh ialah ciptaan Allah. Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit, sehingga dengan air hujan tersebut Allah keluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Sebab itu amat tidak masuk akal jika manusia tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah. Padahal mereka mengetahui semua yang disebutkan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan fakta-fakta ciptaan Allah, tidak ada alasan sedikit pun meragukan kebenaran Al-Quran sebagai sebuah kitab petunjuk hidup dari Allah, diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus agar mereka selamat dalam kehidupan di dunia dan terlebih lagi kehidupan akhirat. Namun, jika manusia masih meragukan Al-Quran, maka Allah menantang mereka untuk menciptakan satu surat saja yang nilai dan kehebatannya sama dengan Al-Quran. Allah mempersilahkan mereka untuk saling bekerja sama untuk mewujudkannya. Faktanya, sejak Al-Quran itu diturunkan sampai kiamat pun tidak akan ada yang berhasil menantang Al-Quran. Sebab itu lebih baik mereka beriman kepadanya agar selamat di dunia, di akhirat, dan selamat dari siksaan neraka. Pada halaman kelima terdapat setidaknya 4 pokok pembahasan, yakni pertama menjelaskan orang-orang beriman kepada Al-Quran melaksanakan semua konsekuensi keimanan, yakni
beramal soleh sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah.